kita, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami dengan baik. Dan biarlah semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesai di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami mau membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kami mohon pimpinanmu agar kami boleh dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Kuasai hati kami, berikan fokus bagi kami anak-anak sekolah minggu, agar kami boleh dapat mengikuti firman Tuhan, cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitab adik-adik ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Kakak akan membacakannya, adik-adik boleh menyimaknya. Panggilan untuk ikut menderita. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Baik adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, sekali lagi kita membacakan perikopnya bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Panggilan untuk ikut menderita. Baik adik-adik, cerita firman Tuhan minggu ini terambil dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Temanya adalah Timotius yang setia. Kakak akan menceritakan sedikit tentang Timotius. Timotius adalah seorang hamba Tuhan. Kalau di zaman ini, hamba Tuhan itu seperti seorang pendeta, orang yang menyerahkan dirinya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan penuh waktu. Nah, Timotius dia sejak kecil sudah mengenal Tuhan Yesus lewat orang tuanya, lewat neneknya, lewat mamanya. Adik-adik, dari cerita Timotius mengenal Tuhan Yesus sehingga dia terdorong untuk memberitakan firman Tuhan. Timotius ingin memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, sehingga orang-orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau di sekolah, adik-adik punya guru. Ada ibu guru, ada pak guru. Nah, Timotius ini juga memiliki teman atau seorang guru. Nama gurunya adalah Paulus. Pak Paulus ini sering menulis surat kepada sahabat-sahabatnya, termasuk Timotius. Paulus menulis surat kepada Timotius itu menulis surat yang terakhir. Surat itu mendorong Timotius supaya Timotius memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Timotius sebelum mengenal Paulus, Timotius juga sudah mengenal Tuhan. Dan Timotius mau memberitakan firman Tuhan sebagai ucapan terima kasihnya kepada Tuhan karena Tuhan sudah setia kepada Timotius. Adik-adik, kalau Paulus dan Timotius sama-sama memberitakan firman Tuhan. Inti dari pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan adalah Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa kita. Tuhan Yesus mati menebus dosa kita dengan cara disalib di bukit Golgota, menebus dosa kita. Sehingga Paulus sama Timotius terdorong untuk memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kepada banyak orang supaya banyak orang dapat mengenal Tuhan Yesus yang mereka percaya, dan Tuhan Yesus bisa menyelamatkan mereka juga, menyelamatkan orang banyak yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Paulus sering dihina. Paulus bahkan menderita karena memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahkan sampai di penjara. Tapi Paulus tidak pernah takut. Kenapa Paulus tidak pernah takut? Karena Paulus tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita,
sehingga kita pun harus setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu setia. Jangan menyangkal Tuhan. Contoh ya, ini contoh anak-anak sekolah minggu GKRI nggak ada ya, nggak ada seperti yang dicontohin ini ya. Tuhan ingin supaya kita selalu setia. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Tapi terkadang lewat sikap tingkah laku kita menyangkal Tuhan. Contoh ya, misalnya suka bersungut-sungut, suka apalagi marah-marah, suka ngambek, suka marah-marah, suka melawan orang tua, suka tidak mau berdoa, tidak mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Ada lagi, banyak lagi. Itu cara-cara kita menyangkal Tuhan. Nah, adik-adik, ada juga yang lebih lagi dari itu, yaitu tidak mau menjadi anak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita, memberikan kita kekuatan supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Contoh, sebagai anak Tuhan, kita harus berani untuk melakukan perbuatan yang baik. Misalnya, tidak takut diejek karena misalnya datang sekolah tepat waktu, misalnya rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin membuat PR, nurut sama orang tua di rumah, mama papa, apalagi suka memberi persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua. Nah, perbuatan-perbuatan kecil yang sudah kita lakukan itu dengan baik, itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang setia, seperti yang Tuhan inginkan. Kita harus setia melakukan perbuatan baik karena Tuhan lebih dulu melakukannya kepada kita, seperti yang sudah dilakukan oleh Timotius yang hari ini kita dengar ceritanya. Ingat adik-adik bahwa setia kepada Tuhan itu mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau adik-adik sudah mulai melakukan hal yang baik, itu berarti adik-adik setia kepada Tuhan. Baik, cerita sekolah minggu, cerita firman Tuhan cukup sampai di sini. Ngambek, suka marah-marah, suka melawan orang tua, suka tidak mau berdoa, tidak mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Ada lagi, banyak lagi. Itu cara-cara kita menyangkal Tuhan. Nah, adik-adik, ada juga yang lebih lagi dari itu, yaitu tidak mau menjadi anak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita, memberikan kita kekuatan supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Contoh, sebagai anak Tuhan, kita harus berani untuk melakukan perbuatan yang baik. Misalnya, tidak takut diejek
karena misalnya datang sekolah tepat waktu, misalnya rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin membuat PR, nurut sama orang tua di rumah, mama papa, apalagi suka memberi persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua. Nah, perbuatan-perbuatan kecil yang sudah kita lakukan itu dengan baik, itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang setia, seperti yang Tuhan inginkan. Kita harus setia melakukan perbuatan baik karena Tuhan lebih dulu melakukannya kepada kita, seperti yang sudah dilakukan oleh Timotius yang hari ini kita dengar ceritanya. Ingat adik-adik bahwa setia kepada Tuhan itu mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau adik-adik sudah mulai melakukan hal yang baik, itu berarti adik-adik setia kepada Tuhan. Baik, cerita sekolah minggu, cerita firman Tuhan cukup sampai di sini. Baik adik-adik, kita bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pakai kami menjadi anak-anak yang setia, melakukan perbuatan-perbuatan baik agar semua orang boleh menyaksikan kasih Tuhan lewat setiap kesaksian perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami anak-anak sekolah minggu menjadi saksi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Persembahannya di rumah saja. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, mari kita satukan hati, kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami, karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, bahkan puji-pujian dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan Engkau pakai kami menjadi anak-anak yang setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk semua orang. Dan biarlah Tuhan Engkau boleh pakai kami menjadi anak-anak yang siap menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tumbuh kembang adik-adik sekolah minggu. Tuhan berkati sekolah mereka, pendidikan mereka. Tuhan tolong agar mereka boleh menjadi anak-anak yang setia, bahkan berprestasi di sekolah. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua yang mendampingi, berkati pekerjaan mereka, agar mereka boleh ditopang oleh kedua orang tua dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Pertemukan kami kembali di minggu-minggu berikutnya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Shalom.